Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu guru semuanya, ibu guru TK Khalifah. Sekarang kita akan melaksanakan PMO level sekolah pada bulan Desember ini. Sebelumnya kita sudah melaksanakan PMO di bulan Oktober. Jadi sekarang kita melanjutkan. Kalau PMO level sekolah di bulan Oktober kemarin, kita akan melaksanakan tentang asesmen. Sekarang kita bahas lagi tentang asesmen tersebut supaya lebih mantap lagi. Sebelumnya, baiklah ibu, sebelumnya kita diskusi dulu ya, dipandu oleh Ibu Dola. Ayo Ibu Dola, berdiri semuanya Bu. Oke, halo ibu-ibu. Nah, kita duduk ya, kita ice breaking dulu. Semangat hari ini? Semangat. Nah, coba kita gerakan tangan kita dulu ya. Kita nyanyi namanya dibuka lebar namanya. Itu bisa juga kita mengasah anak tentang bentuk-bentuk ya, tentang dibuka seperti apa, kecil itu seperti apa. Oke ibu-ibu? Ya. Dah 1, 2, 3. Dibuka lebar, dibuka lebar, dibuka lebar, ditutup kecil, ditutup kecil, ditutup kecil, naik ke atas, naik ke atas, sampai ke dagu. Turun ke bawah, sampai ke perut. Putar ke kanan, suaranya ha, 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 ha. Putar ke kiri, hi, 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 hi. Lagi, putar ke depan, teriak hore, hore. Putar ke depan, teriak hore, hore. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Dola. Sebelum kita masuk ke acara inti kita, marilah kita berdoa dulu ya Ibu Guru. Kita mulai dengan membaca Ibu Al-Quran, yaitunya Al-Fatihah. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah ibu-ibu, kita mulai. Hari ini pada bulan Desember ini kita akan membahas PMO level sekolah tentang asesmen yang telah kita bahas juga di waktu bulan Oktober kemarin. Sekarang kita melaksanakannya untuk lebih baik lagi bagaimana asesmen tersebut yang akan kita laksanakan kepada anak kita. Yang pertama di sini yaitu tentang refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Di sini saya sebagai kepala ingin bertanya kepada salah satu guru, bagaimana refleksi yang telah ibu guru laksanakan terhadap anak tentang asesmen ini. Nanti saya akan meminta kepada Ibu Ayula tentang refleksi yang dilaksanakan kepada anak yang sudah kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu kepala sekolah yang telah memberi kesempatan. Di sini tentang refleksi
diagnostik, yaitu asesmen awal, formatif di dalam proses pembelajaran, dan sumatif kalau di TK kan di rapor asesmen sumatif. Kalau untuk asesmen refleksinya, alhamdulillah untuk asesmen sumatif tentu sudah terjalankan dengan maksimal, di mana kita sudah di ujung akhir semester 1 ini, berarti kita sudah melakukan asesmen sumatif kita, yaitu saat penerimaan rapor. Untuk asesmen diagnostik yaitu asesmen awal, alhamdulillah sudah terlaksanakan beberapa untuk asesmen awalnya. Yang mungkin untuk asesmen saat pembelajaran di sini, kalau di kelas Bu Ainda cuman dokumentasinya yang belum, ada juga yang belum, untuk beberapa anak yang belum dilakukan asesmen formatifnya, karena untuk dalam sehari dilakukan secara langsung untuk anak kemungkinan tidak tercapai, tapi kan sebaiknya dilaksanakan sehari itu seluruh anak, baik itu asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Tetapi di sini untuk melaksanakannya belum maksimal untuk asesmen diagnostik dan formatif, tapi yang diagnostik sudah dijalankan, ada beberapa yang belum. Cuma itu saja refleksi dari pembelajaran dari Bu Ayunda mengenai tentang asesmen. Itu di kelas Ibu Ayunda. Sekarang Ibu mau bertanya kepada Ibu Dola tentang asesmen awal yang telah dilaksanakan. Apakah Ibu Dola sudah begitu paham? Coba sebutkan bagaimana cara melaksanakan asesmen awal dan kendala pada asesmen formatif. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk asesmen yang telah Ibu lakukan di kelas, kurang lebih hampir sama dengan Bu Ayunda seperti asesmen awal telah kami laksanakan, meskipun belum semuanya Ibu. Asesmen yang telah kami lakukan yang belum terlaksana seperti asesmen formatif yang berbentuk checklist, tapi kami untuk beberapa saat ini kami hanya mungkin terkendala waktu juga untuk menilai semua anak. Kadang ada dalam satu hari itu kami menilai 3 orang anak, tapi untuk selanjutnya kami usahakan bisa kami menilai untuk seluruh anak dalam satu hari. Ya Ibu, untuk asesmen sumatif ya seperti yang telah dijelaskan Bu Yunda tadi, Bu Dola juga melaksanakan asesmen sumatif karena kita semua sudah menerima rapor ya. Kami sudah menilai anak untuk asesmen sumatif ini dari penilaian rapornya. Oke Ibu, mungkin kurang lebih seperti itu ya asesmen yang telah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kita masih juga ada akar masalah kita yang kita temui pada asesmen formatif. Jadi kalau terjadi akar masalah itu mungkin sedikit ya Ibu, karena kita belum mendokumentasikan itu yang Ibu bilang tadi. Nah sekarang bagaimana kesepakatan kita secara bersama, tentu sepakat antara, karena kita mempunyai 2 lokal, antara lokal P1 dan P2 harus sepakat bagaimana caranya untuk kendala tersebut tentang asesmen formatif ini. Saya sebagai kepala tentu ingin tahu supaya lebih baik lagi ke depannya. Bagaimana kesepakatan, apa solusinya bagi ibu-ibu? Coba Ibu Lina terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Lina, solusi dalamnya asesmen anak ini meluangkan waktu minimal setengah jam setelah pulang sekolah anak. Kalau tidak di asesmen
setiap hari Bu. Seperti kemarin kita terkendala dalam membuat lapor nanti. Soalnya kalau tidak di asesmen nanti takut lupa apa kegiatan anak, apa asesmennya waktu kegiatan pembelajaran, bagaimana checklistnya atau apa yang dilakukan dalam kegiatan tersebut. Setidaknya 1 minggu dalam satu kegiatan itu harus ada dokumennya Bu. Kalau tidak nanti akan keteter seperti kemarin Bu. Soalnya semua orang butuh dokumen Bu. Walaupun sudah kita lakukan semuanya, semua orang butuh bukti sama seperti membuat SPJ. Butuh dokumen, butuh foto, bukti dan apa kegiatan yang dilakukan anak selama kegiatan pembelajaran dalam 1 semester itu Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Guru TK Khalifah yang telah menyepakati solusi tentang akar masalah tersebut. Semoga kedepannya untuk semester 2 besok kita melaksanakan ya Ibu. Sepakat kita Ibu. Di sini poin yang keempat itu bagaimana caranya guru memberikan tindak lanjut dari akar masalah tersebut. Ibu guru yang tahu bagaimana tindak lanjutnya. Ibu Ayunda, tindak lanjut dari akar masalah tersebut, tindak lanjutnya. Menurut Ibu Ayunda sudah dijelaskan sama Bu Lina tadi mengenai tentang solusi. Di situ berarti sudah termasuk tindak lanjut kita, di mana sebelumnya kita mengasesmen anak cuman beberapa yang bisa karena dikendalakan waktu. Dengan solusi yang diberikan Ibu Lina yaitu sedikit meluangkan waktu agak setengah jam untuk melakukan asesmen formatif ini supaya berjalan dengan lancar. Berarti untuk tindak lanjutnya berarti kita melaksanakan untuk memberikan waktu luang untuk di semester 2 besok. Seharusnya dilaksanakan seperti itu. Kita laksanakan tindak lanjutnya yaitu meluangkan waktu setengah jam untuk melakukan asesmen formatif itu. Tidak asesmen formatif saja, tetapi asesmen diagnostik juga dilakukan pada hari itu. Jangan cuma asesmen formatif. Soalnya kan di asesmen diagnostik, asesmen awal juga dilakukan setiap hari. Berarti dalam 1 hari itu kita melakukan 2 asesmen, yaitu diagnostik, asesmen awal, di mana asesmen awal ini yang sudah kita pelajari bersama tidak hanya di awal semester saja, tetapi sebelum pembelajaran dimulai dari anak datang sekolah sampai kita masuk ke pembelajaran kita. Itu termasuk asesmen diagnostik kita, asesmen awal. Itu juga kita laksanakan setiap hari. Setelah itu di tindak lanjut kita yang untuk semester 2 juga asesmen formatifnya. Kata Bu Lina kalau dapat kan kita luangkan waktu setengah jam untuk melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif ini dilaksanakan dari pembukaan, dari awal pembelajaran sampai di akhir. Di akhir pembelajaran kita juga memberikan refleksi kepada anak. Jadi di situ menurut Ibu Ida lebih mudah untuk mengasesmen anak, asesmen formatif anak. Karena di mana membuat evaluasi atau refleksi kepada anak, jadi kita tahu sampai di mana pengetahuan anak di hari itu. Untuk kalau dapat setiap harinya kita melakukan refleksi atau evaluasi itu. Jadi jelas kita tidak mengira-ngira lagi. Oh hari ini anak ini sampai di mana ya pengetahuannya. Kalau kita laksanakan evaluasi atau refleksi itu, jadi kita tahu. Kita berikan pertanyaan kepada satu anak, jadi kita tahu kan. Oh berarti anak ini tahunya sampai di sini. Anak ini sudah tahu semuanya, berarti lebih mudah.
Bagus juga solusi dari Bu Lina, yaitu meluangkan waktu setengah jam untuk melakukan pembuatan asesmen kita ini. Baik Ibu, jadi untuk kita sudah melewati semester 1, kita akan masuk semester 2. Bisa juga nanti kita akan melaksanakan asesmen awal kembali karena anak kembali ke sekolah. Jadi kembali ke sekolah itu sampai di mana pembelajaran di semester 1 tentang literasinya, tentang numerasinya. Jadi kita asesmen awal kembali karena asesmen awal ini ada 2. Bisa asesmen di awal sekolah, bisa juga asesmen pergantian tema. Kalau tema kita ganti, kita bisa asesmen awal anak. Jadi sampai di mana dia tentang pra membacanya. Jadi kita harus mengasesmennya di awal-awal karena mereka sudah berlibur di semester 1. Lanjut Bu Lina. Kita masuk di sini yaitu tentang refleksi. Hasil refleksi pembelajaran dan karakter berbasis strategi. Pertama, melakukan penyesuaian diri terhadap anak. Jadi, ibu-ibu guru perlu sekali melakukan penyesuaian diri terhadap anak. Bagaimana anak tersebut, di mana anak tersebut bisanya. Jadi, kita sebagai guru bisa menyesuaikan di mana bakat anak tersebut, di mana kemampuannya. Yang kedua, apa saja yang dibutuhkan terhadap anak sehingga adanya pembelajaran terdiferensiasi. Jadi apa yang dibutuhkan anak tersebut sehingga terjadi pembelajaran terdiferensiasi. Jadi ibu guru kedepannya saya mengharapkan pada pembelajaran intra nanti harus pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ibu anak-anak tersebut tahu kita mana yang dibutuhkan, mana dia yang suka. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas. Nah, di sini kita sudah kemarin sudah belajar tentang disiplin positif. Jadi ibu-ibu guru melaksanakan kesepakatan kelas tersebut karena kami sudah pergi kemarin sama Ibu Lina, Bu Ayunda. Jadi nanti akan diberikan untuk semester 2 dibuat ya Ibu kesepakatan kelas tersebut karena itu sangat berguna sekali bagi kita guru dan juga bagi anak. Dengan ada kesepakatan kelas tersebut, ibu guru bisa mengkondisikan anak-anak. Yang keempat, pada proses belajar kita harus melibatkan semua anak. Tidak ada perbandingan anak yang bisa dengan anak yang tidak bisa. Mereka bisa saling berkolaborasi antar temannya. Disitulah anak dapat terdiferensiasi. Jadi ibu-ibu, saya juga mengharapkan tidak ada perbandingan. Jangan kita membanding-bandingkan anak. Ini anak yang pandai, ini saya, ini anak yang bodoh kita. Tidak begitu saya. Jadi jangan seperti itu nantinya. Karena kalau seperti itu anak malas sekolah. Yang kelima, apa yang kita harapkan peserta didik pelajari di sekolah. Jadi sebagai guru tentu kita mengharapkan anak itu pandai. Bagaimana dia pandai, dia rajin sekolah, bagaimana caranya kita mengimplementasikannya. Yang keenam, bagaimana hasil asesmen yang dilakukan. Jadi kalau hasil asesmen yang dilakukan kita sudah melaksanakan. Jadi kita sebagai masing-masing guru tentu saling kerjasama supaya hasil asesmen itu baik untuk kedepannya, karena itu akan masalah dari kita di sekolah kita. Jadi bagaimana hasil asesmen itu baik, kita saling kerjasama. Dan yang ketujuh, apa usaha untuk meningkatkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi kita harus berusaha supaya tujuan pembelajaran itu tercapai. Kita sebagai guru, bagaimana kita tujuan pembelajaran tercapai? Tentu kita membuat menyediakan media pembelajaran. Harus ya guru
untuk semester 2 ini media pembelajaran harus kita bikin semenarik mungkin supaya anak-anak itu betah. Yang kedelapan, apa rencana tindak lanjutnya setelah kita laksanakan, umpamanya oh ini seperti ini, di mana ya kekurangannya, kita tindak lanjuti dan kita perbaiki. Begitulah ibu-ibu supaya ke depannya untuk semester 2 ini supaya kita guru-guru TK Kalipa lebih semangat lagi dan kita sepakat untuk memperbaiki akar dari masalah kita dan juga membuat pembelajaran yang berdiferensiasi yang sudah kita pelajari. Baik, di sini akar masalahnya yaitu akar masalah dari hasil refleksi pembelajaran dan karakter yang telah dilakukan. Akar masalah dari hasil refleksi pembelajaran dan karakter. 1. Anak masih ada yang belum bisa atau kesulitan dalam menyesuaikan pembelajaran anak sesuai dengan bakat dan minat anak. 2. Sulit mengetahui bakat dan minat anak. Tadi kita sudah melaksanakan tentang akar masalah kita yaitu asesmen yang sudah kita sepakati untuk kedepannya. Sekarang sedikit saya sebagai kepala sekolah menyinggung tentang asesmen sumatif yang telah kita laksanakan dan sudah kita berikan kepada anak kita yaitu rapor. Jadi saya sebagai kepala tentu akan menanya bagaimana asesmen sumatif tersebut tentang laporan hasil belajar yang 1 semester 1 ini. Baik, saya minta kepada Ibu Ayunda untuk memberikan tentang hasil belajar anak tersebut. Di sini kita sedikit menyinggung tentang asesmen sumatif yaitu rapor kalau di TK. Di sini sebelumnya kita kan sudah membagikan rapor kepada anak, tetapi mungkin kita yang baru belajar tentang asesmen ada sedikit belum seutuhnya sempurna untuk rapor kita pada semester ini. Di sini Ibu Ayunda mencari referensi yang lain karena Ibu Ayunda pribadi juga masih bingung tentang asesmen sumatif ini. Jadi kemarin dicari referensi yang lain dan dapat referensi dari salah satu guru penggerak juga, yaitu Kakak Miftahul kalau nggak salah namanya. Di sini juga dia membagikan bentuk asesmen sumatif atau rapor. Di sini kita juga tidak cuma anak yang memiliki pertanyaan pemantik, tetapi kita sebagai guru juga mendapatkan pertanyaan pemantik di saat pengisian rapor. Yang pertama yaitu hal yang sudah dikuasai peserta didik. Jadi itu pertanyaan bagi kita, apa sih hal yang sudah dikuasai sama peserta didik kita dan yang harus adanya apa gitu, seperti narasi, elemen capaian, CP-nya harus ada gitu kan, yang bertujuan dan agar peserta didik memahami hal-hal yang perlu dibangun pada peserta didik. Yang harus juga ada yaitu data asesmen sumatif
sumatif sebagai sumber informasi bagi peserta didik yang berisikan hasil observasi atau pengamatan pendidik mengenai capaian peserta didik. Berarti di sini artinya kita sebagai pendidik harus memiliki asesmen yang sebelumnya. Sebelum kita melaksanakan asesmen sumatif, berarti kita harus mempunyai asesmen diagnostik sama formatif yang harus adanya. Yang kedua yaitu bukti yang mendukung perilaku yang dilakukan sesuai tercapai, yaitu data asesmen sumatif. Berarti rapor ini. Yang ketiga yaitu capaian yang belum teramati. Ya, berarti di sini kita juga memikirkan apa sih capaian yang belum dicapai oleh anak. Yang harus adanya yaitu narasi, elemen capaian yang bertujuan agar pendidik memahami hal-hal yang perlu dibangun peserta didik lagi. Yang kedua yaitu data asesmen sumatif, yaitu rapor. Setelah itu saran atau rekomendasi bagi orang tua. Kan di rapor kita membuatkan harapan kita, iya, permintaan kita kepada orang tua apa yang harus orang tua laksanakan di rumah. Di situ yang harus adanya yaitu capaian perilaku yang baru teramati, terus strategi yang diberikan untuk dapat mengembangkan capaian perilaku yang diharapkan sesuai CP. Lanjut Bu Lina. Di sini juga ada contoh kalau nggak salah. Di sini juga ada contoh narasi, keterangannya yang berwarna hijau itu hal-hal yang sudah dikuasai anak di pembelajaran peserta didik selama kurun waktu tertentu. Kalau yang warna merah itu buktinya. Kan terkadang kan kita menjelaskan kalau anak itu anak sudah mengenal bentuk misalnya tanaman. Apa buktinya? Kita harus juga menuangkan buktinya. Misalnya di saat buktinya di situ kalau misalkan anak sudah mengenal bentuk tanaman, buktinya apa? Berarti kita sebagai guru juga menjelaskan buktinya, yaitu anak sudah bisa membedakan bunga mawar sama bunga melati kayak gitu kan. Tidak hanya itu, di yang warna biru itu capaian belum teramati. Apa capaian anak yang masih belum anak kuasai? Di situ juga kita tuangkan di rapor sumatif itu. Di rapor itu tuh juga kita tuangkan apa itu capaian belum teramati, muncul pada peserta didik dan perlu untuk distimulasikan, diulang lagi, diberikan pembelajaran lagi pada kurun waktu yang selanjutnya, serta tindak lanjut yang akan dilakukan peserta didik untuk menstimulasi capaian yang muncul. Yang orange itu yaitu rekomendasi kita sebagai guru untuk orang tua, rekomendasi atau aksi konkret yang dapat diberikan untuk orang tua agar dapat membantu pengembangan kemampuan peserta didik selanjutnya. Di sini ada contoh. Di sini ada contoh yaitu pendidik tidak perlu memberikan warna. Tidak mungkin kita berikan warna yang kayak tadi. Di sini ada contoh pada nilai agama. Kita ingat-ingat ya Ibu, yang hijau itu tentang yang hijau tentang hal yang sudah dikuasai. Kalau yang warna merah buktinya. Ingat-ingat dulu. Berarti di sini pada nilai agama, contohnya di sini, alhamdulillah Ari pada akhir semester 2 ini di TK B ini menunjukkan. Berarti ini hal yang sudah yang dikuasai anak, menunjukkan perilaku melaksanakan kegiatan ibadah. Apa sih buktinya? Buktinya di sholat dengan disiplin. Lanjut lagi, ia juga menunjukkan kemampuan mengenal ajaran pokok agamanya. Berarti itu yang sudah dipelajarinya, yang sudah dikuasai. Apa juga buktinya? Dijelaskan yang ditunjukkan dengan mampu menyebutkan sifat-sifat Tuhan. Berarti itu buktinya anak sudah mengenal sifat-sifat Tuhan.
jadi lebih tebal lagi. Kalau seperti ini kemungkinan orang tua juga bingung nih membacanya. Jadi kita masukkan poin yang sesuai dengan anak tersebut. Kalau untuk nilai agama menurut Ibu Ayunda sih sama seluruh anak karena pelajarannya juga sama. Tergantung kemampuannya lagi. Baru di situ kita di warna orange-nya baru kita tuliskan. Orange-nya itu rekomendasi. Kita rekomendasikan lagi. Misalnya untuk semester 2 berarti itu untuk dia tidak lagi siap terus SD lagi. Kita rekomendasikan lagi kepada orang tua di kelas 1 nanti pendidikan dan orang tua dapat melanjutkan pembelajaran yang tentang nilai ajaran agamanya. Ia dapat mengenal dengan huruf hijaiyah. Berarti kita rekomendasikan lagi. Tidak di semester 1 saja kita merekomendasikan, tetapi di semester 2 kita harus merekomendasikan kepada orang tua apa yang harus diajarkannya di rumah. Lanjut Bu Lina. Ini untuk intrakurikuler ya, Bu. Jati diri juga seperti itu juga. Kita masukkan dulu yang capaiannya. Berarti yang warna hijau ini capaian pembelajarannya, apa yang sudah dipelajari sama anak. Baru kita yang warna merah itu kita lanjut ke buktinya lagi. Termasuk yang warna biru ini. Untuk jati diri kemungkinan ada yang belum tercapai oleh anak. Berarti yang warna biru ini belum tercapai sama anaknya ini. Berarti yang belum tercapainya di kelas TKB nanti Ari akan belajar lebih banyak tentang strategi sederhana untuk meregulasi emosi. Berarti yang belum tercapai cara anak untuk mengendalikan emosinya belum tercapai dengan maksimal. Diberikan tanda warna biru. Baru masuk ke selanjutnya warna orange, berarti itu tentang rekomendasi untuk orang tua. Lanjut Bu Lina. Begitu juga dengan literasi, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Di sini teknologi di sini tidak hanya teknologi digital saja, Ibu. Seperti memegang gunting itu juga termasuk teknologi, karena itu kan sudah barang yang telah diolah. Itu termasuk teknologi juga. Begitu juga susunannya, Ibu. Kita lihatkan CP-nya dulu, kita jabarkan CP-nya, baru kita masuk ke buktinya lagi. Terus kalau ada misalnya capaian belum maksimal, kita jelaskan juga, baru masuk kita ke rekomendasi lagi. Untuk laporan proyek lagi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu untuk P5-nya juga ada susunannya, Ibu. Di sini kita membaca hal-hal yang perlu tercantum dalam narasi capaian terhadap dimensi profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Yang berwarna hijau yaitu narasi pelaksanaannya. Seperti kita kemarin telah melaksanakan karnaval, kita buatkan narasinya dulu. Tidak harus satu-satu kita menjelaskan, kita jelaskan, yang penting paham, bisa dipahami, sudah tercantum semuanya. Kalau kita jelaskan satu persatu dari awal, sedangkan P5 ini ada 5 hari atau 4 hari, jadinya banyak. Jadi kita rangkum, kita jadikan narasi, tidak poin-poin. Narasi sama poin-poin beda ya, Ibu. Kalau narasi berbentuk paragraf, sedangkan kalau poin-poin satu-satu. Jadi kita narasikan pelaksanaan proyek kita. Yang warna merahnya berarti tujuan proyek kita apa. Kayak karnaval kemarin kan kita mengadakan karnaval. Setelah kita laksanakan, apa tujuan kita? Tujuan kita sebagai guru untuk anak kita. Di situ untuk karnaval kemarin tujuan kita yaitu mengenalkan banyak-banyak budaya yang ada di negara kita, suku dan bangsa, gitu kan? Kita jelaskan situ sesuai dengan CP kita, sesuai dengan elemen dimensi kita, subelemen profil pelajar Pancasila kita. Yaitu kalau untuk kita kemarin yang kita ambil itu
berpartisipasi untuk karnaval. Selanjutnya yaitu yang warna biru. Yang warna biru itu kemajuan atau proses menunjukkan ketercapaian tujuannya. Kita jelaskan kalau misalkan kemajuannya apa? Kemajuannya anak sudah mengenal beragam macam ragam baju-baju adat gitu. Seperti apa baju adatnya gitu. Apa-apa aja yang ada di Indonesia itu dan bangsanya gitu kan. Baru kita masuk bukti pendukungnya yang menunjukkan kemajuannya. Proyek yaitu bisa berbentuk foto atau cerita kita. Ini salah satu contoh narasi kegiatan proyek. Tetapi kalau di sini kayak kita sekolah penggerak, otomatis kita melaksanakan proyek. Kalau untuk sekolah yang lain, kemungkinan belum semuanya sekolah yang lain melakukan kegiatan proyek. Berarti kalau tidak ada kegiatan proyeknya, nggak apa-apa kalau tidak diisi. Tapi lebih baik diisi kalau kita ada kegiatan proyeknya. Di sini contohnya yaitu proyek penguatan pelajar Pancasila dari TK yang lain. Di sini dijelaskan semester ini Ari melakukan proyek pemilihan sampah. Berarti yang warna hijaunya apa tadi yang dijelaskannya? Yang warna hijau itu narasi pelaksanaannya. Berarti pelaksanaannya yaitu memilih sampah. Yang selanjutnya apa lagi? Tujuan proyeknya kita jelaskan yang harapannya mampu membangun dunia dimensi profil pelajar Pancasila, yakni bergotong royong dan bernalar kritis. Kita masukkan elemennya. Selanjutnya kita melalui proyek ini diharapkan anak tanggap terhadap lingkungan sosial. Dijelaskan juga yang warna oranye nanti apa? Yang warna oranye kalau nggak salah itu pelaksanaannya. Di sini saat melaksanakan kegiatan proyek, Ari dapat mengenali kebutuhan bersama dan bekerja sama dalam melakukan kegiatan proyek. Yang warna birunya kita jelaskan lagi. Tampak saat Ari membawa limbah kulit buah dari rumah dan bersama teman-teman memotong. Untuk kita jelaskan, lanjut kita masuk lagi kita ke warna oranye yaitu tentang bukti dukungannya. Apa buktinya lagi anak itu? Yang warna oranye lagi, ada juga dapat memenuhi rasa ingin tahu melalui pertanyaan dan memberikan informasi kepada teman-teman. Lanjut Kak Bu Lina. Di situ juga ada diterapkan untuk rapornya. Ini untuk keterangan nilai kualitatifnya. Nilai agama itu misalnya nilai agama boleh dimengerti. Ada beberapa capaian di sini, yaitu anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan termasuk CP itu Bu. Di sini dijelaskan juga melalui mengenal mempraktikkan ajaran pokok sesuai dengan agama dan kepercayaan ya, seperti sholat kayak gitu. Lanjut lagi, capainya lagi anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan kebersihan, yaitu kebersihan kayak seperti lingkungan, itu termasuk nilai budi pekertinya. Masuk lagi ke CP-nya apa lagi? Kesehatan juga dan keselamatan diri sebagai bentuk rasa sayang terhadap diri sendiri dan rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Itu juga termasuk CP. Sebenarnya ini paparan CP dalam bentuk narasi. Kalau yang kita pelajari kan CP-nya dalam berbentuk poin. Kalau ini berbentuk narasi, jadi kita bisa mengkokopnya, mengambilnya satu-satu. Mana nilai agama dan budi pekerti, mana jati diri, dan mana dasar-dasar literasi dan sains. Ini termasuk CP sebenarnya, tapi dibentukkan narasi. Di sini juga ada CP tentang jati diri, yaitu anak mengenal mengekspresikan. Kan itu termasuk CP kita yang telah kita pelajari. Bagaimana dia mengekspresikan dirinya. Misalnya kayak anak tampil ke depan, mana ekspresi wajahnya gitu kan. Itu bagaimana dia mengelola emosinya saat bermain sama teman. Kan itu semua juga termasuk CP-nya itu.
kepada kita. Kita akan mengulang kembali apa yang telah kita jelaskan lagi. Itu termasuk anak mengenali dan memahami informasi itu. Dan selanjutnya mengkomunikasikan perasaan dan pikiran secara lisan. Anak bisa menceritakan, kayak sebelum masuk ke pelajaran kita minta anak, biasanya kan kita bertanya kepada anak, gimana hatinya sekarang, baik, bagaimana perjalanannya menuju sekolah tadi. Di situ bisa anak mengkomunikasikan perasaannya, yang apa yang dilakukannya, seperti tadi awak pergi sekolah mabuk, awak males banget mabuk, tapi disuruh hama tuh boleh bu. Itu apa kegiatan yang dilakukannya, kayak gitu kan bisa tuh kita bertanya tuh kepada anak secara lisan. Kalau untuk anak dekat tuh mungkin belum tulisan lagi. Lanjut. Ini contohnya, contoh rapor dari TK. Ini dari Taman Anak-anak Pertiwi Kubukan. Di sini TK-nya juga termasuk TK yang, kalau dilihat mungkin TK-nya juga 2 kelas, kalau 1 kelas. Tapi kalau ibu lihat YouTube-nya bagus. Cari YouTube dari Bapak Miftah Farid ini, namanya kalau nggak salah nama YouTube-nya Fafa Farid kalau nggak salah. Bukan, dia cuma guru penggerak tapi tidak sekolah penggerak. Semua fasilitasnya ada. Dia cuma 1 kelas sama guru pendamping 1. Di sini dijelaskan nilai agama dan budi pekertinya pada semester 1. Kalau kita kan di sekolah TK Khalifah kita menjelaskan nama anak, menyebutkan nama anak. Kalau di sini dia tidak, dia menyebutkan kata-kata Ananda. Di sini dijelaskan yang warna hijau. Yang warna hijau tadi berarti capaiannya yang sudah dicapai sama anak. Yang warna merah itu narasinya lagi buktinya. Kayak gitu. Kita sudah dijelaskan kayak gitu dibuatnya sama bapak tuh. Bapak ini laki-laki. Ya kan biasanya Miftah kan perempuan. Di sini juga dia karena dia suka memoto muridnya, suka memberikan dokumentasi kepada muridnya, dia juga mencantumkan dokumentasinya. Tetapi dijelaskannya waktu saya melihat videonya di YouTube, dijelaskan kalau tidak ada tidak apa-apa, tapi lebih bagus ada, gitu kan. Dibuatnya juga dokumentasi anaknya, apa buktinya, kayak menang duduk, sholat, makan. Ini jati dirinya disusun kayak yang dia jelaskan tadi. Kita jelaskan capaiannya, buktinya, lalu apa yang belum tercapai, baru rekomendasi. Jadi poin yang warna hijau yang makamnya. Ya. Buktinya seperti apa, yang biru seperti apa, itu kami apa? Besok kita print lagi om, tahu kita kan? Capaian yang mana? Lanjut Brina. Ini bentuk proyeknya lagi. Proyeknya di sini juga dijelaskan sama bapak itu. Dia di sini kalau nggak salah tentang bahan bekas, membuat kayak pot bunga, kayak gitu kan, ada pot bunga. Bagaimana pengolahan barang-barang bekas, proyeknya kalau nggak salah. Lanjut Brina. Baru kita minta refleksi guru. Sebenarnya ada refleksi guru pada proyek ini Bu Lina. Kalau kita kan tidak, nanti kita lihat juga rapor kita bagaimana bentuknya.
Itulah bentuk rapor dari TK lain. Kita juga mencari referensi dari TK lain yang telah termasuk TK yang sudah bagus untuk kurikulum merdekanya. Coba kita bandingkan dengan rapor dari kita. Nah, coba kita bandingkan dengan rapor di TK kita. Mana tahu ada yang sama, mana tahu ada yang tidak kan. Kalau tidak, kita perbaiki lagi. Di sini kita juga memasukkan, alhamdulillah kita sudah sesuai untuk CP-nya, untuk mengaitkan CP dengan buktinya kita sudah sesuai. Mungkin kita contohkan satu ya, seperti di kelas B1 yaitu Alif. Apa yang Alif capai pada semester ini? Di sini sudah sama-sama kita bisa membaca, yaitu ya, untuk semester 2 besok kita kasih warna dan penerangannya di bawah supaya orang tua paham apa yang kita jelaskan. Kayak di sini kan Ali sudah dapat mempraktekkan ajaran agama Islam, berarti itu CP-nya. Iya, kita cuma terkendala tidak ada warna, jadi orang tua tidak memahami. Di sini tapi dijelaskan kok apa yang ditujukannya. Di sini ada Ali dapat mempraktekkan ajaran agama Islam dengan baik, berarti itu CP-nya Ibu. Tapi tidak di semester 1 ini kan anak belum sempurna, dijelaskan sedikit bagaimana bahasanya dengan baik walaupun belum terlalu lancar gitu kan. Apa buktinya? Ditunjukkan ketika Ali belajar berdoa, membaca surat pendek, dan ketika belajar berwudu dan praktek sholat. Kan belum terlaksana dengan baik, tetapi sudah tahu bagaimana kayak berwudu, bagaimana cara-caranya, susunannya sudah tahu tapi belum terlaksana dengan baik. Lalu apalagi capaiannya? Ali dapat melakukan perilaku baik sesuai dengan ajaran agama, ditunjukkan pada Ali membaca ayat-ayat pendek dan doa. Kan di situ kan kita sebelum melakukan belajar ini, sebelum kita masuk kegiatan inti kan di kegiatan pembuka kita ada beberapa membaca doa, membaca ayat, kan itu sudah ketentuan dari sekolah kita sebelum melakukan pelajaran inti. Kita jelaskan juga berarti awalnya nanti intinya kayak gini Bu. Kita jelaskan CP-nya, kita buktikan apa yang sudah dicapaikan anak. Kita masukkan aja CP-nya. Ya kayak gitu seterusnya. Baru terakhirnya nanti kalau ada kekurangan anak belum terlaksana dengan baik, baru kita berikan apa yang belum dicapai anak dengan baik. Baru rekomendasi. Berarti besok seharusnya lebih baik kita kasih warna agar orang tua paham gitu kan. Itu kita yang kurang, karena kita nggak tahu. Kita mencontoh seperti yang ada poin-poin kata-kata seperti ini, kita tulis seperti ini. Ini kan lebih jelas jadinya kan. Kalau kita yang menuliskan otomatis kita paham, tapi kalau orang yang membaca kan, makasih. Ya, besok kita buat warnanya, misalnya kayak capaiannya kita buat warna kuning, kita jelas berarti itu warna kuning capaiannya. Kita buat keterangannya di bawah nanti, supaya lebih paham orang tua membacanya gitu. Lanjut Bu Lina. Masuk ke jati diri, apalagi capaiannya? Di sini jati diri capaiannya yaitu menunjukkan keterlibatan aktif dalam melakukan koordinasi motorik dasar. Itu capaiannya ditunjukkan pada apa? Pada kegiatan senam di pagi hari. Itu termasuk melakukan koordinasi motorik dasar. Motorik dasar yaitu kan melompat, berlari. Maksud
itu apa yang dilakukannya, yaitu kegiatan senam di pagi hari gitu kan. Kita lakukan lagi, melakukan aktivitas fisik ini setiap pagi dengan semangat. Lalu masuk kita ke jati diri, yaitu CP-nya mengelola emosi dirinya. Apa buktinya? Bermain bersama teman. Bagaimana dia mengelola emosinya? Bermain sama teman. Kalau dia bisa mengelola emosinya dengan baik, dia jelaskan dengan baik. Kalau misalnya baik tapi belum sempurna, dijelaskan walaupun belum bukan dijelaskan walaupun belum terlaksana dengan baik, bagaimana dia mengelola emosinya. Ya kayak gitu. Lanjut dia lagi apa lagi? Di sini ada contoh literasi. Di sini di literasi ini juga dijelaskan capaiannya itu menyimak informasi dengan mengekspresikan baik secara verbal atau non verbal, secara langsung atau tidak langsung maksudnya Bu. Di sini kata-kata yang sedikit ini kemungkinan orang tua tidak tahu mungkin secara verbal atau non verbal. Di sini secara langsung dan tidak langsung. Apa buktinya? Melakukan kegiatan membuat sebuah alur dapat mengikuti instruksi urutan langkah-langkah, membuat sebuah secara terurut walau terkadang guru sedikit mengingatkan. Kan terkadang anak tuh dia sudah terurut tapi ada tinggal satu-satu kayak gitu kan. Kayak gitu. Lanjut Belina. Ini juga termasuk nih mengekspresi operasi matematikanya seperti apa, kita jelaskan juga. Alif mampu membilang benda menggunakan huruf, mampu melakukan operasi matematika. Gimana operasi matematika juga dijelaskan, yaitu penjumlahan atau berhitung dengan menggunakan alat sederhana. Untuk kita jelaskan capaiannya bagaimana baru buktinya. Alif dapat menunjukkan kemampuan menggunakan teknologi sederhana saat menggunakan gunting. Gunting itu juga termasuk teknologi sederhana. Kalau di TK-TK lain ada di TK mana ya? Di Batu Sangkar waktu itu saya melihat anaknya sudah bisa bermain di laptop. Di situ disediakan komputer. Cuman di komputer itu kayak tidak komputer kayak gitu. Ada komputer untuk anak-anak ya. Kita ada dulu. Itu disediakan di sekolah TK itu. Jadi caranya dibagi karena dia cuma memiliki 10. Jadi dikasih anak itu bisa masukkan itu tuh salah satu kegiatannya, tapi diberi jangka waktu untuk anak itu. Jadi itu bagian teknologi sederhana yang diketahui anak, bagaimana cara belajar dengan komputer kayak gitu. Itu termasuk ada di TK Pertiwi namanya di Batu Sangkar. Itu salah satu contoh TK percontohan. Di situ peraturannya juga bagus. Kalau guru terlambat ya tidak boleh masuk. Iya. Di sekolahnya. Kalau dapat kita pergi ke situ studi banding, lihat-lihat, studi tour. Itu salah satu TK bagus di Batu Sangkar. Lanjut lagi. Kalau di tempat kita mungkin teknologinya ya seperti gunting baru yang bisa dilaksanakan. Lanjut kita ke proyeknya lagi. Kayak yang dijelaskan tadi, proyeknya dijelaskan dulu narasi proyek yang kita laksanakan, apa dimensi yang kita ambil, apa capaiannya, kayak gitu. Kita jelaskan juga seperti yang kayak tadi yang telah kita pelajari. Lanjut Lina. Tapi kita tidak ada di proyek ini refleksi dari guru, tidak ada dibuat sama Bu Lina. Besok kita tambah kolom-kolomnya lagi. Iya, refleksi guru. Untuk semester 2 kalau dapat kita maksimalkan lagi untuk rapor kita. Tapi untuk seperti ini alhamdulillah sudah 80%. Ya sebenarnya untuk proyek ada refleksi gurunya. Sama kalau di intra kan harapannya gimana gitu. Kalau di proyek kita buat juga refleksinya kan kalau dapat. Kalau seperti kita mungkin
80 sampai 90% sudah terlaksana dengan baik. Cuma kekurangannya tidak dijelaskan bentuk warna-warnanya, poin-poinnya tidak. Iya. Iya. Lah, kita kembalikan kepada Ibu Kepala Sekolah kita, kepada Ibu Kepala, dipersilahkan. Baik, terima kasih tentang paparan tentang penilaian sumatif dari Ibu Ayunda. Yang pertama tadi diterangkan dari sekolah lain, dapat referensinya dari sekolah lain, bagaimana yang terbaiknya, dan juga sudah diterangkan bagaimana rapor TK Kalipah. Kalau saya melihat kemarin-kemarin waktu saya tanda tangan dan sekarang itu sudah mencapai 90%, cuman warna-warnanya tidak ada. Jadi kita untuk kedepannya kita kasih warna supaya orang tua paham. Kita buat dan juga tentang refleksi dari guru juga harus dibuat. Untuk ini saya berharap sebagai kepala sekolah kepada guru-guru untuk meningkatkan apa yang sudah kita laksanakan, kita tingkatkan lagi seperti asesmen awal, asesmen formatif dan sumatifnya, juga tentang rapor ini yang sudah kita lihat dari referensi rapor orang OTK yang lain. Kalau kita bandingkan sudah lebih baik. Jadi untuk semester 2 ini kita berharap bekerja sama, semangat dan saling mengingatkan. Umpamanya ibu guru tidak begitu paham, tanya kepada teman yang lebih paham, juga tanya kepada ibu kepala sekolah. Jadi saya sangat berterima kasih sekali kepada ibu guru untuk PMO sekarang ini bulan Desember sekolah kita, sekolah penggerak untuk tahun kedua ini, supaya untuk tahun ketiga ini kita lebih semangat lagi dan kita bisa memberi kepada sekolah-sekolah lain, mengimbaskan kepada sekolah lain. Itu harapan saya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.